Di bagian kota Manchester dan London ada tim yang sedang bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Tapi di bagian lain dari kota Manchester dan London ada tim yang sedang memperebutkan gelar ketololannya. Kita bahas hanya di obrolan bola Anrental. Gitu. Gimana? Opening gua? Bagus ya? Berarti ini Manchesternya MU, Londonnya West Ham? Bukan. Crystal Palace. Oh, Crystal Palace. Iya. Enggak lah, udah pasti biru merah. Crystal Palace. Iya benar, Crystal Palace. Balik lagi. Diulang lagi. Barkap. Iya. Nah, kita bahas sekarang ini dulu deh. Chelsea MU ya? Chelsea dan Manchester United. Oke. Mereka ini udah gak kuat nih ketawa. Kenapa? Salah apa Chelsea sama MU? Mereka ini bersaing untuk mendapat gelar tolol sekali. Ya. Dari siapapun yang mau ngasih, mereka akan terima itu. Manchester United dan Chelsea. Iya. Arahnya mau kemana? Itulah dua klub lucu. Apa yang sebenarnya ada di pikiran pendukung Chelsea dulu melihat situasi klubnya kayak gini? Enggak gini. Yang pertama, gue dukung Chelsea ketika dia masih top-topnya. Ya. Ya dong. Terus. Benar kan? Walaupun sampai hari ini Chelsea itu tetap London is blue dan Pride of London gitu loh. Wow. Itu tetap sampai kapanpun London itu biru dan Pride London itu ada di Chelsea. Oke? Iya. Lanjut. Gak mau bilang oke. Sebaliknya juga begitu. Manchester setuju banget. Selalu merah dan akan tetap selalu merah. Mau kayak gimana pun mau musim ini City treble lagi walaupun udah gak mungkin, Manchester akan tetap merah. Jadi wajar lah, ini kita sudah 20 tahun lebih kita berjaya di Liga Inggris, kita kasih lah. Mungkin kalau MU udah 10 tahun ya hilangnya. Iya kan baru 2 tahun ya. Kita baru 2 tahun lah. Lihat si Rapi ngangguknya berat banget. Iya. Ada kayak ada yang dorong gitu. Kagak mau ngangguk. Jadi ya menurut gua musim ini biarlah kita kasih advantage untuk klub-klub lain kayak Aston Villa masuk ke peringkat 4. Okay. Arsenal bisa jadi contender. Hanya contender, tidak akan menjadi juara. Gak akan, mustahil untuk juara Arsenal. Dan ya MU tetap dengan ketololannya itu. Oke. Gitu. Jadi tadi pas lu lagi jelasin ada ini perkenalan. Lupa terus tidak. Gue udah bilang, gue capek banget aja. Gue syuting baru 4 kali dong. Wajar lah kalau gue lupa. Gue setiap syuting ya. 2 kali gue kasih kesempatan, 3 kali mah udah. Gue udah berlanjur kayak gue tuh kalau ngeliat di YouTube kayak anjing openingnya keren banget, kayak udah terkesima sendiri gitu. Anjing barusan opening gue keren banget, ayo langsung kita bahas. Atau mungkin diganti aja, nggak usah ada perkenalan, jadi langsung ada muncul nama aja, dia nggak usah gitu. Tapi perkenalan biar akrab. Iya udah buruan. Perkenalkan semuanya, nama gue Rizky, gue adalah playmaker yang memimpin jalan ya pertandingan apa namanya podcast itu dia. Di sore hari ini. Kamu siapa? Saya pecinta Arhan dari Iksan. Saya Iksan pecinta Arhan. Kan orang pecinta alam ya, pecinta Arhan. Saya pecinta Arhan. Kalau ini siapa nih Mas? Gua Raffi pecinta MU. Pencintamu. Rafnando. Kemarin Jonando waktu itu. Gantiin Ragnik sempat. Rafnando. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi ya, tadi London. Enggak usah. Itu enggak dikat ya? Iya, enggak dikat. Langsung aja kita mainnya natural aja. Nanti dibalik aja tuh bisa. Enggak usah ini seru. Ya itu kalau gua. Dari lu gitu. Dari gua gitu. Dari kacamata pendukung MU. Menurut gue juga sama dukung MU di masa-masa kejayaannya. Betul.
Cuman ini tim anjing. Astagfirullah. Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Karena udah 10 tahun lebih. Udah nggak tahan. Saya baru 2 tahun tolong. Iya kan? Rendah hati itu berlebihan. Dia enak bisa bilang, oke dia baru 2 tahun gitu kan masa-masa buruknya. Masih bisa bilang ngasih advantage gitu buat tim lain. MU ngapain ngasih advantage 10 tahun anjing? Ngapain aja 10 tahun ngasih advantage mau sampai kapan? Setelah 2013 udah hilang tuh tim ya. Iya. Gila. Nih Sempet lah juara sama Mourinho. Treble mini. Treble mini. Treble junior. Gua kangennya Premier League gua. Lebih kangen Premier League karena ya simbol rajanya Inggris lah. Is. MU kan raja Inggris. Wow. Bukan Liverpool juga. Enggak setuju juga. Kurang setuju saya juga. Raja Inggris. Ya udah. Diulangin. 20 Rajanya times. Inggris. 20 times. diulangin 20 lagi. times. 20 times. Diulangin lagi. Oke, terus musim ini MU benar-benar nggak ketolong. Dibanding musim lalu, Iya. musim lalu masih bisa ketolong lah. Champions. Masih ada yang giniin tangan nih. Sekarang udah penuh ludah. Nggak ada yang julurin tangan lagi tuh nggak ada. Dan MU ini kan mulai so ide dengan logo setannya tuh di third kitnya tuh. Jadi logo klubnya keluar tinggal setannya doang. Isinya jadi setan semua itu. Anjing, biasa orang yang pesugihan sama setan tuh untung loh. MU pesugihan rugi anjing. Iya lagi. Biasanya kalau orang yang kerja sama setan Untung kan? Iya, Ini bener. rugi coba. Ini rugi. Setannya nggak mau nolongin MU coba. Gimana orang biasa? Udah nggak ketolong nih tim. Orang biasa udah nggak mau nyulurin tangan. Iya. Setan juga udah minta ampun. Jadi dia bingung deh. Ada kenalan Tayem kalau mau. Ayam. Umi ya. Mbak. Iya. Oke. Sudut pandang Chelsea sudah, sudut pandang MU sudah. Coba kita sekarang dari sudut pandang sang pemenang Premier League, insya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Arsenal pendukungnya, bagaimana pendapatmu Nando? Hari ini kita tag 2 jam lagi Tottenham City main ya. Tuh. Ya kan. Jadi ini mereka berdua lagi deg-degan nih. Itu dia. Manchester City lawan Manchester City B. Ah, bener itu. Udah kan bahasa MU Chelsea. Udah dong. Sorry. Overthinking. OVT. Sampai mana tadi? Kacamata lu melihat kekacauan MU dan Chelsea? Ya kan gue udah bahas juga ya. Kalau MU udah jelas dari ego pemain. Ya. Kalau dari Chelsea ini kita ambil garis besar aja ya. Ya. Kalau Chelsea pembelian pemain karena kehilangan Roman, Mr. Roman itu Mr. penting Roman. banget menurut gua. Betul. Dan kalau Strukturnya juga ya. iya kalau MU itu ya bingung juga dibilang ganti udah, ganti pelatih, ganti pemilik juga udah ya kan. Enggak ganti Nambah, pemilik lah, nambah. nambah pemilik. Nambah pemilik lah, tapi maksudnya udah bukan si Udah nggak full. Bukan full Glazer, Ya, bukan full Glazer. bukan full Glazer tapi ya menurut gua nggak akan selamanya di atas. Ya siklus aja kayak gini. Arsenal juga bertahun-tahun kayak gini tapi ya ntar juga Arsenal naik kan di lagi. atasnya sekali doang. Tapi piala emas. Seperti 2 Champions League gitu? Enggak. Kan Ya elah. Champions setiap tahun ada yang menangin kali. Yang tim lo bisa menang nggak sih? Belum. sorry Bang, ampun Bang Jago. Piala emas yang jumlah kemenangannya kalah sama musim ini. Bakar. Sorry. Iya benar. Jumlah kemenangannya kalah loh musim ini. Yang penting piala Piala emas. emas dengan 11 seri. Betul. Enggak gini. Perbedaan. Kecuali lu kayak Leverkusen, ya nggak? Nah, kalau Leverkusen harus diakui. Kalau ini Arsenal juga jago. Arsenal jago. biasa aja. Hebat. Musim depan ya Chelsea cuma kalah sekali. Arsenal hebat. Tetap aja kalah. Chelsea peringkat berapa Chelsea? Sekarang Nah, 7. dikurang 4. Wah, nggak usah dihitung, nggak usah 3. begitu. Si banyak kan Arsenal. Masih banyak kan Arsenal. Dua, satu sekarang. Arsenal Chelsea MU nih dibahas. Chelsea MU. Oke. Nah gini, Chelsea, gua bahkan harus bilang bahwa fans MU itu harus malu sama Chelsea. Fans MU Harus malu sama Chelsea. karena Ini tim udah dikasih waktu 10 tahun untuk berbenah dari Sir Alex Ferguson keluar, Moyes, Van Gaal, Mourinho sampai hari ini Ten Hag, ya kan? Ya. Sedangkan Chelsea ganti pemilikan dan pemainnya juga isinya baru semua nih. Yang lama cuma 3, Silva, Reece James, Chilwell. Sisanya baru. semua baru. Semuanya baru. Oke. 9 dibuang ya? 9 sama cadang-cadangannya dibuang. Ya. Terus Dan Ten Hag ngelatih MU sudah 3 tahun.
Dua. Ini musim kedua. Ini musim kedua. OTW 3 kan? OTW 3. OTW 3. Pochettino semusim aja belum selesai. Setahun aja belum selesai. Dan hari ini kemungkinan besar yang finish di atas Chelsea di atas MU finish ya. Itu malu harusnya. Itu malu. Fans Itu malu. MU harusnya mawas diri. Mawas diri. Siapa bilang gua nggak malu? Sorry. Nggak dilawan. Nggak dilawan. Aku niatnya mau dilawan. Kok dia pasrah? Maksudnya dicucuk. Ayo argumen. Iya memang tim Fans kaya MU tuh udah nggak bisa sakit hati tuh. Udah fakta semua yang diungkap sama lu tuh. Iya. Tapi fakta kan Bruno jelek kan? Bruno jelek. Kita lanjutin aja obrolan yang waktu itu. Bruno jelek. Bruno jelek. Emang apa obrolan waktu itu? Jadi Nando bilang kalau ada satu hal yang harus dibenahin dari MU, yang pertama itu adalah buang Bruno Dan Rashford. Fernandes dan Rashford Fernandes. Rashford gue masih bisa setuju. Bruno lo aneh. Iya, Bruno aneh. Lu Bruno aneh. Gue penonton bola. Penonton bola. Bruno aneh enggak lah. Selama Bruno nggak dibuang, MU kan gitu-gitu aja. menurut gua. Itu dia. Enggak. Menurut gua enggak. Itu dia. Statement dari Enggak lah gila lu. Gila. Itu Bruno itu makin tim udah Makin kayak mati itu makin tim. abis tuh tim anjing Lu kalau nggak nonton ada nggak Bruno. kemarin? Ini ada contoh pertandingan MU tanpa Bruno lagi kemarin lawan Arsenal. Lu nonton? Nonton. Lu lihat. Lah, terus Lu lu lihat pikir kan Anthony pas masuk. Alisnya naik satu, Alisnya naik satu. Dia pikir dia bisa merubah permainan. Ternyata Ten Hag memikirkan dia untuk taruh dia di left back. Ngomel. Itu Bruno kalau dia nggak jadi pemain bola gembong narkoba. Bentukannya lu lihat apa? Satu pemain kalau emang ada yang bisa gue gebukin tuh Anthony. Anthony itu kayak ini ya, bener kayak mafia Kolombia ya. Iya. Cocok tuh duet sama Mudrik tuh. Anthony Mudrik. Janganlah, Mudrik masih ada prospeknya. Itu dream team sih, dream team tuh masuk tuh winger kanan kiri Mudrik Anthony itu. Depan NKT ya, wih cakep. Ada juga lagi pemain gue sialan memang. Ya itulah, jadi MU harusnya malu sama Chelsea. MU harusnya malu Vi. Ya untuk 10 tahun belakangan ini malu, gue jelas malu. Mengakui. Ya Chelsea lihat dia udah bisa tetap bisa ngeraih gelar juara Premier League. 2016 pas Ya, terakhir. UCL. Maksudnya 10 tahun selama MU ini loh. Iya. Terus UCL, Europa League. UCL, Premier League. Ya, Europa League. Iya, Europa League. Siapa yang nggak malu? Di masa kemasan lu hilang, masa kemasan Chelsea juga perlahan hilang, tapi masih bisa membuktikan. Betul. Masih bisa menurut gua. membuktikan. Oke. Dan mungkin MU baru ngambil langkah itu terlalu telat menurut gua. Baru musim ini kan MU diakuisisi 25% kepemilikannya sama Sir Jim siapa sih? Ineos lah, Ineos kita sebut Ineos perusahaan. Rothschild. Nah, menurut gua Bukan. Elit ini Elit kan. global. Elit global, elit parpol. yang itu. membuat tambah malu tuh ternyata semua yang diomongin Ronaldo ke fans Arsenal si Piers Morgan tuh terbukti. Kemarin. Atap bocor. Atau bocor. Sampai Kemarin ada Louis Hejo ya? Lebih Ada curug ya? Curug ya, ada curug. ruang ganti bocor. Di Theater of Dream ada Louis Hejo. Ruang ganti bocor, terus infrastruktur yang gitu-gitu aja. Ya itu mulai terbukti semua lah. Jadi gue harap si Ineos Group ini bisa ngebangkitin MU Benar sih. dan ngebalikin keadaan lah gue pengennya. Oke. Tapi kira-kira nih, kalau gue sebagai fans Chelsea yang ngelihat dipretelin semua pemain Chelsea. Kalau lu sebagai fans MU mengambil langkah Chelsea, lu mau atau enggak? Yang dimana satu pemainnya hilang, satu tim. squad, satu tim hilang, diganti tim yang baru. Gua hampir setuju karena emang gue pengen kayak gitu. Cuman masih ada 3 sampai 5 pemain lah yang masih gue pengen pertahanin. Sebutin. Bruno. Ya. Ngangguk dong. Masa geleng-geleng. Selama Bruno masih playmaking di MU nggak akan bisa kontender juara aja. Oke, nanti itu gue boleh tanya kan? Iya, nanti? boleh. Oke, lu ceritain dulu 3-5 Oke. itu. Bruno, Maino, Lisandro Martinez, Garnacho, satu lagi Anthony. Enggak. Jangan. Nggak lagi mikir. Jangan dong, jangan Anthony. Højlund. Højlund. Oh, berarti yang prospek-prospek lu nggak mau jual lah. Menurut gue itu dan
di pertandingan tuh passion mereka bener-bener beda dari yang lain. Iya sih. Oke. Itu yang mau gue pertahanin. Yang lainnya gue nggak peduli. Oke. Mau jadi pedagang apa kek, gue nggak peduli. Terserah, wira Iya. swasta, wira usahawan, serah. Mau uang haram, uang halal. Biarin lah urusan lu sama Allah. Apa tadi yang mau Ini lu tanya? pertanyaannya. Kenapa lu bisa keluar statement kalau selama Bruno masih ada di MU dia nggak akan jadi konten? Gue udah capek debatin ini nih. Bisa nonton. Enggak, Ntar. gue bingung aja. Gini, Bruno itu pemain yang bagus Benar. sebagai pemain, bukan as a team. Apalagi dia kapten, as a leader, nothing lah dia. Oke, as leader dia enggak. Tapi sebagai pemain, lu bilang enggak, aneh nggak sih? Dia bagus secara individu, tapi dia nggak bisa ngangkat tim. Enggak, dia nggak bisa- Gini. Nggak bisa diandalkan. Bruno itu cuma ngasih passing sesuai pemikiran dia. Ini passing terbaik adalah true pass. Dia true pass, tapi dia nggak pernah ngelihat gaya pemain teman-temannya, gaya main teman-temannya. Ya. Kalau lu perhatiin Bruno selalu kayak gitu. Rashford, Garnacho, Sancho, Anthony misalnya kiri kanannya, dia akan nge-treat winger-winger itu dengan cara yang sama. Playmaker Dengan cara yang yang dia hebat mau. nggak bisa kayak gitu. De Bruyne di perlakuan dia sama Julian Alvarez sama Haaland pasti beda. Oke. Iya dong, Toni Kroos ke Vinicius sama ke Jose lu pasti beda. Beda. Maksud gua Kalau Jesse lu nggak dikasih. Kalau dia sih, ada bola. Tunggu dulu aja dia. Sorry. Lanjut. Sorry. Bener lagi. Jadi maksud gua Bruno itu sebagai pemain hebat tapi sebagai nomor 10 ya Big kelasnya no. biasa aja. Anjing. Enggak, apakah ada Lah emang tugas playmaker cetak gol. Enggak, salah satunya iya, tapi tugas utamanya bukan memang. Cetak gol Iya bonus. kan? Iya. Defense juga jelek. Iya. Oh, defense siapa? Bruno. Gue nggak bilang gue nggak bilang dia nggak track back, dia track back tapi sering Effortless. ngambil sekali. Iya. Lu Oke. perhatiin ya Kalau Bruno. mau bandingin defense Bruno sama siapa? Siapa dulu? Playmaker. Iya, Oh, Degaard lah, anjing. Oh, Degaard lah, iya, track back jago banget. Jago banget. Dia meluntak. Waktu lawan Liverpool, pakai tangan dia begini. Jago banget itu. Itu jago banget itu. Dan lolos dari VAR. Bruno nggak bisa kayak Bruno gitu. nggak bisa. Pasti penalti buat MU. Enggak. Gue nggak setuju banget kalau lu bilang Bruno. Apakah ini salah pelatih? Enggak. Enggak, Bruno tuh enggak banget anjing. Percaya sama gua. Ada masanya MU muak sama Bruno, itu awal kebangkitan MU. Enggak, Bruno, lu gini. Bruno bisa lu ambil dia jeleknya karena ego dan dia emosionalnya. gua tahu. Itu bisa. Itu Yang Oke. lu nggak suka itu dia selalu nyamperin ke orang yang lagi megang bola, dia minta gitu. gini, dia bekerja nggak sesuai porsinya menurut gua. Dia terlalu ambil banyak porsi tapi Nggak ada yang gini, mulus. Chance created-nya itu banyak banget untuk dia bisa jadi gol. Menurut gua itu terlalu banyak. Chance created itu kan dia yang ngebuat. Nah, itu maksud gua. Kalau memang dia playmaker hebat, gini, secara statistik golnya banyak, chance created-nya tinggi dan lain-lain. Tapi lihat berapa sering dalam satu pertandingan harusnya direct, harusnya long ball. Delay, dia minta bola ke dia. Oke. Bruno tuh sering banget ya. Setuju nggak? Gua setuju itu. Bruno sering banget. Iya. Ntar dulu. Ya. Begini, sering banget ada gestur kayak bola dari gua dan menurut gua lu sebagai playmaking nggak melulu bola dari lu. Jadi pemain yang hebat itu adalah umpan yang hebat juga. Ketika lu membuat pemain lawan ketarik sama lu, itu akan ada space untuk pemain lain. Oke. Gitu maksud Kalau gua. umpan yang hebat ya, lu bahas umpan yang hebat. Bagaimana dengan asis Bruno yang paling banyak di tim saat ini? Itu poinnya kan gue bilang asisnya banyak, golnya banyak, tapi bukan soal itunya. Chance created-nya banyak banget. Ya, dan dia Outputnya ngangkat tim. yang diomongin Itu yang nggak bisa Nih, dilakukan gini Bruno. poinnya. Asisnya banyak, golnya banyak. Timnya peringkat berapa? Enggak, lu mau nyalain orang dengan chance created yang banyak, itu bukan ke orang yang ngebuat chance created itu, ke yang dikasih. Gini, lu passing ke tengah nih, lu passing nih, lu progresif. Gak apa-apa, lanjut. Ini gua kasih tahu nih, Lanjut. buat Ten Hag nih dengerin nih. Iya. Kalau nonton, Kalau nonton, gini, Give me mah nasi goreng. Bahasa Belanda. progresif ke depan itu belum tentu pasti. Gini, Bruno ngasih progresif itu udah dihitung chance created, bentuk bolanya itu cuma bisa lu tahu kalau kita nonton. Benar. Yang diomongin Nando semua ini bukan statistik, tapi harus eye test, harus yang beneran kita nonton. Iya. Lu lihat gestur dia di lapangan gitu Iya, maksud iya, gua. Iya, gestur di lapangan gue memang ada gesturnya emang setuju. beneran jelek sih. Gue Benar. setuju kalau masalah gestur. Tapi apakah dia itu pemain yang membuat MU hancur? Menurut gua enggak. Ya, menurut gue juga enggak. Menurut gua kalau MU tidak ada Bruno, Lebih makin parah. berantakan lagi nih tim. Iya. Enggak menurut gua.
Buktinya kemarin lawan Mungkin Arsenal sama bisa. aja ya. Sekarang gini gue tanya sama lu, sebutin Iya bener, lawan Arsenal bisa. Kalau Lawan ada- Arsenal bisa nggak ada Bruno? Iya. Main Arsenal as a mainnya team. jelek nggak sih kemarin? Arsenal jelek. Arsenal mainnya jelek nggak sih? Arsenal jelek. Arsenal mainnya jelek. Cuman sejelek-jelek Arsenal harusnya bisa lah 2 gol 3 gol. enggak, Arsenal bukan jelek. Arsenal tahu cara dia menjadi juara. Caranya lu nyetak 1 gol terus lu defense. Dia tahu. Enggak, tapi Arsenal gua akuin kemarin off perform semua. Bukan off Jelek. perform. Lu kalau ini Enggak, jadi enggak. Dia Arsenal. terlalu takut kalau menurut gua Arsenal. Bukan terlalu takut, itu Bener, lah. enggak bener omongan lu. Yang Dia tahu cara jadi juara, Iya. iya. Dan outperform juga makanya dia Overperform Arsenal bukan pertama kali main bertahan kayak Iya. gini. Itu Arsenal lawan-lawan Hampir sering main bertahan, hampir tapi sering margin kalau udah unggul golnya 1 ada. Arsenal itu ngepres. Ketika unggul 1 dia turun setengah. Iya. Arsenal selalu kayak gitu. Tapi kemarin banyak bola lepas karena memang pemainnya lagi overperform aja. Iya. Dan MU menurut gue as a team kemarin dari kaki-kakinya lebih jalan. Lebih jalan, gue setuju. si anjing. Terus Secara lu expect MU apa? Expect apa? megang loh. Bruno main, MU menang karena, gitu. Iya. Kan Karena enggak. 10 pemain Arsenal di belakang. lu nggak lihat Amrabat mencoba jadi Bruno. Lebih parah lagi anjing. Enggak itu dia. Makanya gue ngasih pertanyaan ke lu. Sebutin midfielder, attacking midfielder yang lebih bagus dari Bruno kecuali De Bruyne dan Odegaard dan yang you name it lah. Yang Itu udah gue kasih nama. Julian Brand kalau mau beli, punya duit lagi Florian Wirtz. Julian Brand. Florian Wirtz tuh lu selalu bilang dia bagus karena lu momentum 2 musim ini dia oke. Nah, Satu ini musim. salah lo. Gue nggak pernah bilang Florian Wirtz bagus. Gue bilang Florian Wirtz gak lebih bagus dari Musiala. Oke, ya Ini itu Steph. Musiala one of the best anjing. Oh, Jangan. ya kan? Ya, Udah, iya, one iya, of the best, setuju. setuju One of gue. the best. Tapi kalau untuk Wirtz lu bandingin ke Bruno, gak ada anjing. Bruno jauh lebih di atas Wirtz anjing. Iya, karena dia dikasih kesempatan main di Gak ada MU. panggungnya. Gak ada panggungnya. Siapa yang tahu Bruno Make di sense. Sporting? Make sense. Semua orang gini, keberuntungan itu ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Usaha, Lu ya. kalau nggak punya kesempatan, lu punya kemampuan kayak gimana? Nah, MU kasihlah kesempatan untuk pemain-pemain muda. Dibanding Bruno udah habis. Bruno udah berapa Wah tahun? gila lu Gini, Bruno gini, udah habis gini. enggak sama Gini, sekali gini, anjing. Lu tau gak berapa match MU menang kalau nggak ada Bruno? Ya nggak tahu lah. Itu Ini bener-bener fuck aja persenan yang statistik. sangat kecil. MU pernah menang nggak ada Bruno. Cuman bener-bener lebih apa ya? Lebih bisa meyakinkan tuh kalau ada Bruno. Iya. Statistiknya tuh jauh. Kalau MU ada Bruno dengan tidak ada Bruno tuh jauh. Oke, MU Bruno kan tapi selalu main gitu loh, ngerti gak? Gini statistiknya MU menang kalau ada Bruno karena Bruno mainnya juga banyak, ngerti gak maksud gue? Tapi di pelatih siapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah sih Ole akhir-akhir Bruno sering banget dicurangin. Karena clash sama Ronaldo kan, maksudnya gue musim lalu tuh agak apa yang pas era Ronaldo agak nggak mix match kan? Kalau gue ngeliatnya gitu. Gue ngeliatnya malah dia cocok banget sama Ronaldo. Tapi Dari- musim lalu waktu di Ronaldo terakhir kan dia lebih sering main ngelebar kan? Si Ya. Bruno. Dia ditaruh di winger Dia kan kan? sempat ditaruh winger emang. Iya. Nah, cuman di masa-masa Ole kan Bruno sering banget masuk dari bangku cadangan. Saat dia masuk tuh bener-bener Impactful. merubah pertandingan yang dari ancur-ancuran. Jadi hancur aja. Enggak dong. Tetap hancur. Jadi lebih baik gitu. Oke. Oke. Apapun itu, Ini jadi ngomongin Bruno. Chelsea MU ya. harus gimana. Cuman menurut gue yang perlu direfleksikan diri, kalaupun dia nggak keluar dari MU soal attitude. Kalau itu gue Attitude setuju. sebagai kapten ya. Kalau Gue lu pemain setuju biasa kalau lu bukan attitude. kapten, bebas lah gitu. Kayak Anthony kan terserah gitu kan, bebas. Cuman dari Bruno kalau pengen jadi kapten menurut gua itu hal pertama yang harus diperbaiki. Mungkin kalau itu diperbaiki, yang lainnya juga bisa ngikut gitu. Yang Nando maksud, lu nge-treat pemain, dia pemain gimana ya gue pastinya harus gimana gitu. Bukan mau dia gitu. Oke, kalau soal MU tadi udah panjang banget gitu. Sekarang gue pengen nyari kelemahannya Chelsea. Apa? Dari kamu dulu deh. Chelsea. Iya. Ya ini Chelsea tim yang baru dibangun lagi. Oke. Musim lalu kita nggak bisa bahas karena kartu kredit Chelsea aja dibekuin sama Inggris, tau gak sih? Kartu Ya. kredit aja dibekuin. Iya. Ya kan? Jadi ya lu berharap apa sama Chelsea musim lalu? Wajar dia ada di peringkat 12. Iya. Musim ini itu ya emang ini baru bangkit lagi Era dan kebangkitan ini. nggak tahu juga, nggak tahu juga. Kurang yakin, kurang kurang yakin. Tapi di akhir musim setidaknya 5-6 game terakhir itu si Chelsea itu sudah lumayan bagus mainnya. Kalau menurut gua kelemahan Chelsea adalah di mental pemainnya sendiri, Oke. yang dimana itu pemain muda ya, maksudnya lu sekelas Segelas anggur merah. bukan, terus sekelas tim Chelsea
Lu harusnya nggak harus lah. Lu berebut penalti anjing. Oke. Itu konyol sih, itu Iya, konyol. Itu nggak sekali guys. Gak sekali, zaman Drogba juga pernah. Iya. Zaman Drogba juga Maksudnya pernah. di era yang pemain-pemain sekarang. Di era yang sekarang juga nggak sekali. Itu kan? bukan mental pemain besar itu. Dan juga ya ini ego pemain masih muda semua dong. Iya, benar. Wajar aja. Iya ya, ego pemain muda yang nggak jago gitu kan. Jago lah gila. Siapa? Nicholas Jackson anjing. Wow. 2000 peluang 1 gol. Lu mau statistik Jackson lebih bagus dari Kai Havertz tuh 16 million dolar Iyalah. game. Yang gue tahu Jackson tuh cuma Michael Jackson, Jackson F. Thiago, sama Jackson Carmela. Jackson Kamera aja. Gua nggak tahu Nicholas Jackson. Iya. Gitu. Apa ya kelemahan Chelsea menurut gua jujur ya tidak terlalu yakin. Gini, Chelsea yang sekarang bukan Chelsea Roman Abramovich yang dimana kita Glory Hunter 2-3 game kalah, helikopter turun ke Stamford Bridge itu di pelatih dipecat. Pecat. Oke. Sekarang kita harus mengikuti gaya Arsenal yang dimana percaya proses. Dan Emang role model. bukan role model Lanjut. bangsat, tapi emang begitu sepak bola modern seperti Ya itu. nggak apa-apa, London tetap biru. Iya, memang. Yang merah Inggris, yang merah Inggris. Iya. Arsenal. MU. Ya kan? Sekarang Chelsea udah percaya proses. Dan gua tidak percaya proses kalau sama Mauricio Pochettino. Oh, lu nggak percaya Mauricio Pochettino? Tidak percaya. Kenapa? Tahan dulu. Dia nggak percaya sama Mauricio Pochettino. Menurut gue di akhir ini dia main bagus. Dia main bagus. Beberapa Iya, pertandingan terakhir. Gue capek. Gue berhasil ngomong yang pertama Pochettino nih. Gua kenapa gue bilang Pochettino itu bener, gue setuju. Setelah Cucurella dijadiin invert, itu dia bagus. Bagus kan, Cucurella bagus Dia kan. bisa ngebuka Nggak bagus apa sih, ya? oke lah. Nggak Bagus, gila. Nggak bagus, cuman oke. Berarti Pochettino bisa dong ngeliat pemain, bisa kan dia? Bisa, tapi kalau menurut gua dia rada kurang ada pride sebagai pelatih menurut gua. Gini gesturnya. Iya, pride sebagai pelatih gua menurut gua. Cuman lu enggak. nggak mau bersabar sama dia. Karena kontrak dia cuma 2 musim, di mana musim besok terakhir ya kita coba. Oh iya, Tapi kalau emang gua ngelihat begini-begini aja, gua kalau emang harus ada satu nama pelatih untuk pelatih Chelsea, gua Mourinho. De Zerbi. De Zerbi. Yang lu tahu Brighton sekarang gimana? Brighton pemain siapa sih? Mitoma lagi enggak. Mitoma lagi enggak ya? Iya. Emang dia ya enggak segitunya sih menurut gue. Estupinan cedera. Biasa aja, cuman Estupinan cedera. yang dibawakan dari De Zerbi ini kan metode cara bermainnya lah. Iya. Dengan passing-passing yang berani itu. Kiper bisa megang bola juga. Ini sekarang udah nggak berjalan kalau Berjalan. Lu bayangin pemain Caicedo diambil, Mitoma turun, Estupinan cedera, Lewis Dunk cedera. Ya. Banyak pemain-pemain dia yang cedera. gue masih nggak percaya sih kalau Kalau gua De De Zerbi. Tetap De De Zerbi. Zerbi. Tetap De Zerbi. Lu tuh menyikapi pernyataan dia yang nggak percaya sama Pochettino sendiri tuh. Gue bilang ya mungkin fans Chelsea kan ekspektasi dong, pengen yang terbaik lah. Bagaimanapun Ya dia kan? masih ke pola Terbiasa pikiran Glory Hunter. Iya, dengan Roman yang dimanjain kan, semua dikasih pelatih hebat, pemain hebat. Ya menurut gua untuk transisi pertahanin lah Pochettino. Pertahanin Pochettino. Maksud gua dia ada di track yang tepat kok. Dari mulai ya pemainnya kan bukan pemain pilihan dia ini juga Iya, pemainnya betul. si Pemain pilihan Boli Pak Boli. kan. Ada beberapa Ada beberapa pilihan dia. Siapa yang dia mau sih? Sebenarnya Agak Pochettino sukar tuh- milihnya. Pochettino nih ngobrol nggak sih sama staff-staffnya itu? Nah itu gue kurang tahu tuh. Karena gini, Pochettino bagus mainnya. Gobloknya dia itu ketika memilih pemain pengganti. Itu yang tolong. Ketika Oke. Jadi 60, ngebawa skuadnya gitu. iya, pas Milih pemain harus pengganti ganti siapa di Oh, Enggak, emang itu terjadi pada Arteta kemarin kan? Sampai sekarang, Sampai sekarang. berarti tolol dia. decision making di decision pertandingan. making di pertandingan Nggak, tapi itu kalau yang- gue menurut gue Chelsea mau masukin siapa sekarang? Lagi loh, gue mau nambahin kenapa gue setuju juga karena lu tahu Chelsea berapa banyak pemain baru. Menurut gue dia mulai perlahan bisa menyatukan chemistry Bener. pemain baru. Oke. Ya itu gue sepakat. Kalau itu gue sepakat. Tapi untuk gue harus kayak let's say kayak Arteta lah sama Arsenal harus 5 tahun lebih. Lu nggak bisa. Gue rada Bisa kurang lu ya? percaya. Tapi ya gue akan tetap kasih kesempatan di musim depan. Oke, sekarang gini aja deh, simple ya kan. Tadi kita udah bahas MU, kita udah bahas Chelsea. Gue pengen nanya sama lu dulu dong. Siapa yang bakal bangkit duluan ke peta persaingan juara? Chelsea menurutku musim depan udah balik ke contender Champions League. Champions League dulu. Ya. Untuk MU, singkat aja.
Ya gitu, statement gua selama masih ada Bruno ya nggak kemana-mana. Itu dia membatu sekali. Kalau Luffy, siapa duluan yang bangkit? Jangan harapan ya, ini realistis ya. Iya, Jangan realistis. harapan tuh. Oke, realistis ya. Menurut gua MU akan bangkit di Championship ya. Jangan salah. Gue udah senggol-senggol sudah ngajak temen. Championship. Nah, menurut gua selama si Ten Hag oke lah dia alasan cedera. Cuman decision makingnya dia tuh Emang jelek? Lebih jelek dari Pochettino. Oke. Dia tuh terlalu memaksakan. Lu lihat Casemiro jadi back gimana? Iya. Itu emang karena udah nggak ada lagi. Bagusan Rizky Ridho anjing. Ya itu gue sepakat. Enggak, Itu gue sepakat. Kemarin ada Kambuala yang emang posisi aslinya dia. Tapi gue setuju Casemiro bodoh banget si Ten Hag ditaruh di back itu bodoh Itu gua banget. enggak, masalah itu enggak Ngasih gol 1-2 kapan? pertandingan itu Ya, doang. udah Yang 3 game terakhir ya. Yang gua keselin tuh itu. Udah 5 game terakhir malah. Casemiro jadi back, Wan Bissaka Dalot tuker-tukeran posisi, sedangkan di bench lu ada Harry Amas gitu. Iya. Posisi yang aslinya left back gitu. Menurut gua selagi decision making Ten Hag ini jelek, MU nggak akan bangkit. Nggak akan bangkit. Jadi Chelsea duluan. Menurut gua Chelsea duluan. Chelsea. Secara Simpel aja ya. akhir-akhir ini dia konsisten. Dan dia banget. pasti belanja sih menurut gua. Belanja ya. Enggak. Tergantung Chelsea masuk Eropa atau enggak. Mas, singkatannya tadi kameramen udah gini. Oke. Simpel kalau gua simpel gua rasa Chelsea akan bangkit duluan. Ya. Karena ya ibaratnya gini, MU itu metode untuk ngelepas pemainnya ibarat pohon ditebang pelan-pelan. Ya. Kalau Chelsea Setuju. dihancurin itu pohon Tunggu numbuh. dikasih yang baru lagi. Ya, Jadi oke. tumbuhnya akan lebih cepat. Bedanya itu keberanian dan yang ngebedain juga keadaan kan. Keadaan, karena berani Chelsea- kayak gitu karena keadaan juga. Karena keadaannya Chelsea ya pindah kepemilikan Iya. dan ada kemungkinan Todd Boehly tidak mau ada bawaan dari Roman Abramovich di Oke, tim itu I maksudnya. see. Itu football heritage. Benar, football heritage. Oke, kalau gitu ini obrolannya gila, ini nggak bakal habis sebenarnya. Kemarin kita udah bikin video MU sendiri, Chelsea sendiri, sekarang kita gabungin. Cuman aduh gimana, gue nggak bisa ngelanjutin. Emang lu mau kemana? Ini dapat beat pesen ayam geprek di depan. Oh lu Gojek. Oh lu Gojek online. Itu susah udah bunyi-bunyi, resto udah siap, resto udah siap. Ya udah deh ambil Sorry deh. kalau gitu gue nggak bisa Ya. lanjutin. Sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.